Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Algoritma dan Pemrograman 2 kelas C dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah program yaitu bernamakan Market Management Item Minimarket. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, Nur Fadilah dengan NIM 1824 10 10 30 43 dan teman saya Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 2124 10 10 31 00. Ya, di sini pertama-tama akan menjelaskan use case dari diagramnya. Pertama ini ada user. User ini bisa menginputkan apa aja sih? Ya, jadi user ini bisa menginputkan menambahkan data, menghapus data, menampilkan data-data, terus menghitung keuntungan dengan syarat kapasitas dan keluar dari aplikasi. Menambahkan data ini contohnya seperti pertama yaitu bisa menambahkan nama barang, berat barang, setelah itu ada harga barang dan juga value barang. Setelah itu di menghapus data ini cukup tinggal menghapus apa di nomor berapa, setelah itu bisa terhapus. Setelah itu ada menampilkan data-data, yaitu menampilkan data-data yang dari menambahkan data untuk disimpan dan bisa ditampilkan lagi oleh data-datanya. Setelah itu ada menghitung keuntungan dengan syarat kapasitas, yaitu ini untuk perhitungannya yang menggunakan knapsack. Setelah itu keluar dari aplikasi. Lanjut, yaitu adalah manajemen item supermarket. Yaitu manajemen item supermarket atau disebut market merupakan aplikasi yang di mana user dapat mencatat nama barang dengan berat barang dan harga barang. Dapat juga menghapus barang jika tidak ada stok. Setelah itu bisa menampilkan barang yang tersedia dan menghitung keuntungan maksimal yang dapat dengan batas berat barang yang dapat dibeli. Monggo Mas Arif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur aplikasi. Tapi sebelum kita saya menjelaskan, fitur aplikasi di sini masih berupa demo atau dengan kata lain mungkin sewaktu-waktu akan dapat perubahan. Tetapi fitur yang kami buat itu terdapat 5 sesuai dengan yang tadi case diagram tadi. Yang pertama kita ada tambah data. Nah, tambah data sesuai dengan namanya. Fiturnya ini membuat user itu menambahkan data. Jadi karena kita menggunakan manajemen item supermarket, jadi user bisa menambahkan barang yang untuk dimasukkan ke dalam list. Nah, biasanya ini lebih cocok kalau misalkan tambah data jika ada barang atau barang itu lagi restock atau semacamnya. Nah, ditambah data di sini terdapat berbagai macam fitur yang kemungkinan akan ditambahkan. Yang pertama, eh, untuk jumlah barang yang akan ditambahkan. Nah, barang ini bermacam-macam, tergantung nanti barangnya apa saja. Nanti dari barang-barang itu nanti akan disebutkan dari masing-masing barang, dari nama, ada barat sama hard value. Nah, dari value sama berat ini nanti akan ditentukan sesuai dengan beratnya. Misalkan yang diinputkan beratnya itu 2 dan value-nya adalah 10. Maka harga maksimalnya nanti itu dikalikan sesuai dengan berat yang ada dalam barang tersebut sesuai dengan user memasukkan barangnya. Nah, untuk nama tersebut merupakan dalam bentuk string. Nah, untuk penambahan barang ini tergantung dari si user sendiri. Karena sebelum menambahkan kayak nama, berat, sama value, itu user akan disuruh menginputkan berapa banyak barang yang akan ditambahkan dalam list. Jika misalkan barangnya ada 2 atau lebih dari satu, nah jika misalkan setelah lebih dari satu terus sudah menginputkan nama, berat sama value, maka akan memutar lagi ke bagian nama lagi. Dengan kata lain, setelah menginputkan ketiga ini, maka
akan menginputkan lagi pertanyaan untuk barang yang selanjutnya. Seperti begitu. Di situ ada fitur list tambah data. Nah, kemudian ada hapus data. Nah, di hapus data di sini seperti namanya yaitu menghapus data yang ada di list. Nah, cara menghapus data di sini itu menghapus sesuai dengan baris dari barang tersebut. Ada list barisnya ada satu, ada dua, ada tiga. Tak gambarin gini aja. Misalkan ada barang di sini satu. Oh, jangan warna putih. Nggak kelihatan. Misalkan barangnya itu ada, ini nggak dikasih anu ya, sebentar. Ya dah, putih ternyata. Oke, baiklah, nggak apa-apa wes. Misalkan barangnya itu ada satu, oke, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, seperti list yang seperti yang ada di list nanti yang sesuai dengan ditambah data nanti. Nah, list list ini nanti akan menghapus sesuai dengan baris keberapa. Misalkan saya mau menghapus baris bagian dua, otomatis yang bagian dua ini akan terpilih. Nah, untuk fitur ini kita belum tahu apakah fitur ini bisa multi iris atau tidak. Tapi untuk cara penghapusannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika misalkan ada 4 list dan si user pengen menghapus, maka yang dihapus adalah seluruh baris dari list itu. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, maka yang misalkan user minta dua yang dihapus, maka yang dihapus adalah nomor dua. Dari yang nama, terus berat, sama value itu akan terhapus semuanya. Jadi yang menyisakan value dengan baris 1, 3, dan 4. Nah, setelah dihapus, jika value tengah yang dihapus, maka value 3 ini akan menjadi value baris 2 dan seterusnya dan value 4 masuk ke value 3. Sehingga seperti kayak namanya mengganti posisi. Jadi misalkan yang di tengah yang dihapus, maka yang posisi yang di bawah akan menggantikan posisi yang telah dihapus tersebut. Seperti begitu. Itu merupakan eh, merupakan hapus data, fitur yang kedua. Nah, untuk fitur yang ketiga itu tampilkan data. Ya seperti namanya, cuma menampilkan data saja. Jadi misalkan sudah ditambahkan data, misalkan ada tiga. Nah satu misalkan namanya barang apa kalau dia di pasar ada misalkan jeruk, misalkan apel, dua itu apel. Nah ketiga itu adalah nanas. Nah di sini ada di sini ada berat. Beratnya itu misalkan ini dua, ini satu, ini tiga. Nah, misalkan jeruk value-nya berapa? Value-nya anggap aja 8.000. 8.000 di sini. Nah, untuk eh, apel berat mungkin sekitar 6.000. Terus untuk nanas mungkin sekitar 7.000. Nah, ini adalah value yang sudah diinputkan sama si user. Ada tiga, yaitu eh, nama, berat, sama value. Gambarnya kurang enak. Ntar, ini aja. Nah, ini tiga ini. Nah, terus untuk yang namanya ini kan ada kolom kosong nih. Nah, kolom kosong yang akan dipakai yang di kosong ini akan kita pakai untuk menjumlahkan mentotal, bukan jumlahkan mentotal eh, dari value tersebut dengan berat berapa totalnya. Misalkan beratnya itu dua, tapi setiap 1 kilo itu berat value-nya itu 8.000, maka akan terisi di sini adalah angka 16.000. Nah, seperti begitu. Sama seperti yang di bawah di sini. Kalau misalkan cuma satu dan value 6.000, maka di- ditulis 6.000 atau dikosongin. Nah, terus yang ketiga yaitu nanas. Jika tiga dan harga 7.000, maka 21.000. Nah, terus di sini akan ditotal. Nah, yang ditotal tersebut adalah yang di tengah. Sesuai dengan eh, total beratnya. Nah, maka untuk nanti kemungkinan tampilan data itu ada di sini doang. Nah, ini nanti untuk yang di tengah ini kegunaannya nanti untuk di fitur selanjutnya. Nah, nanti yang di fitur selanjutnya itu yang di tengah ini akan dijumlah.
tergantung permintaan yang di fitur selanjutnya nanti ini. Nah, terus fitur yang selanjutnya itu adalah memasukkan keranjang. Untuk nama ini masih eh, belum tahu ya, soalnya ini cuma eh, karena sesuai namanya ya knapsack greedy. Kita menggunakan knapsack greedy yang dimana barang masuk keranjang dan supermarket. Jadi kita untuk sementara menggunakan nama masukkan keranjang. Nah, masukkan keranjang seperti yang tadi, value-nya itu adalah 1, 2, 3, misalkan baris di situ. Misalkan eh, kita memasukkan syarat barang maksimal adalah 4 kilo. 4 kilo. Ntar ini bisa diunduh nggak untuk yang tadi? Kayaknya nggak bisa. Nah, ini dia. Nah, untuk yang syarat tadi, misalkan ada 4 kilo. Nah, kita syaratnya ini 4 kilo untuk yang fitur yang nomor 4. Nah, jika misalkan 4 kilo, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kita menggunakan fitur yang di mana di sini sesuai penjelasan fitur ini untuk digunakan jika barang yang sudah tersimpan itu untuk dihitung untuk menggunakan keuntungan maksimal. Tapi dengan syarat si user itu akan memasukkan berapa kira-kira berat yang akan dibuat. Nah, di sini ada 2, 1 sama 3. Nah, dengan nama Ajero, apel, nanas. Nah, bagaimana kalau misalkan 4? Kalau barangnya cuma 2, 1, 3. Nah, caranya karena kita mencari maksimal, maka yang diambil pertama adalah semua jenis sesuai dengan beratnya yang dari value yang terbesar, yaitu sesuai yang di value yang dimasukkan yaitu 8.000. Apa itu 8.000 jeruk? Nah, berapa beratnya? 2. Apakah 2 itu masih memenuhi 4? Masih. Sehingga kita masukkan saja semuanya di sini. Nah, sehingga nanti akan terdapat angka 16.000. Nah, itu yang pertama. Apakah masih ada sisa untuk keranjangnya? Masih ada, yaitu masih sisa 2. Nah, 2 kilo ini masukkan dari mana? Nah, untuk yang hmm, untuk yang terbesar nomor 2 apa? Oh, 7.000, yaitu nanas. Nah, nanas berapa beratnya? 3 kilo. Lah, tapi kita cuma butuh 2 kilo. Jadi kita cuma masukkan 2 kilo dari nanas tersebut. Nah, 2 kilo dari nanas dari harga 107.000 berarti 14.000. Nah, begitu. Nanti akan dihitung otomatis harganya adalah 30.000 seperti gitu. Loh, bagaimana kalau misalkan yang apel harganya 7.500, terus harga yang nanas itu 7.000. Nah, kalau misalkan begitu, maka yang akan diambil pertama adalah seperti tadi, jeruk awal-awal. Nah, terus yang kedua itu adalah apel dulu. Nah, apel cuma hanya satu, sehingga kita tulis 7.500. Nah, terus sisanya, masih ada sisa? Masih ada 1 kilo. Nah, ambil sisanya di nanas ini. Karena untuk jeruk sama apel sudah habis, yaitu 1 kilo, itu 7.000. Nah, seperti begitu. Nah, jadi fitur ini memudahkan user jika barangnya itu banyak. Jadi untuk dengan syarat keranjangnya itu berapa nampungnya bisa menghitung keuntungan maksimal yang didapat. Nah, seperti seperti itu. Itu adalah fitur masukkan keranjang. Nah, terus yang terakhir yaitu adalah keluar ya seperti namanya untuk untuk keluar dari aplikasi yang sudah kita buat seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat untuk fitur aplikasi ini penamaan nama fiturnya ini hanya sebatas demo karena suatu waktu mungkin kita punya ide untuk merubah nama tersebut. Nah, seperti begitu. Oke, next. Next, Mas. Oke, ini Mas atau saya yang menerangkan? Hmm? Monggo Mas Arifnya dulu. Oh, aku ya. Oke. Nah, terus kita ada di algoritma dan strategi. Nah, di algoritma dan strategi kini kita ada 2 yang dipakai, tidak banyak-banyak karena kita masih belum punya banyak fitur. Tapi sewaktu-waktu mungkin fitur ini akan kita tambahkan atau mungkin akan 2. Ya, tergantung nanti mungkin saja ada ide baru. Nah, untuk strateginya untuk saat ini kita menggunakan 2, yaitu adalah snap greedy dan juga recursive.
Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, tadi untuk yang fitur keranjang masuk kita menggunakan konsep greedy, yaitu fitur untuk masuk ke keranjang yang dimana logikanya itu memungkinkan si user itu bisa eh, mencari barang yang dimana jika misalkan syaratnya barangnya berapa kilo, itu akan diurutkan sesuai dengan termahal dulu, dan kemudian setelah semuanya selesai diurutkan, maka akan dijumlah. Nah, seperti dengan namanya Kecerdasan Greedy, dan fitur ini dimasukkan di fitur dimasukkan keranjang sesuai dengan namanya tadi. Tapi perlu diingat, nama fitur ini akan berubah sewaktu wak- waktu selanjutnya nanti. Nah, terus yang kedua yaitu adalah rekursif. Nah, rekursif ini akan dipakai di fitur tambah data seperti tadi, hapus dan tampilkan. Nah, fitur ini biasanya memudahkan aplikasi itu untuk menyimpan barang lebih efisien, yang lebih dari satu, terus bisa menghapus data secara terstruktur, seperti struktur misalkan baris satu, baris dua atau baris tiga dihapus, nah seperti itu. Dan terakhir bisa menampilkan data sesuai dengan urutan waktu yang dimasukkan. Waktu yang dimaksud gimana? Misalkan barang satu satu ini sudah nama, berat sama value. Nah, terus barang kedua seperti nama, berat sama value. Nah, ini akan diurut. Nah, ini nomor satu, ini nomor dua. Tetapi walaupun urutannya begini, nanti ini tidak ada berhubungannya sama knapsack greedy nanti. Nah, seperti itu. Jadi, anggap aja tampilan itu nanti akan terurut sesuai dengan kapan terakhir kali barang itu di-upload. Nah, semakin lama barang itu di-upload, maka semakin eh, teratas barang tersebut di urutannya. Nah, perlu diingat juga untuk nama fitur-fitur tadi itu kemungkinan bakalan eh, berubah karena kita masih demo ya. Nah, seperti begitu. Jadi ada dua, yaitu Knapsack Greedy dan juga Recursive. Oh ya, untuk Knapsack Greedy emangnya apa sih sebenarnya itu Knapsack? Nah, Knapsack sendiri itu merupakan suatu algoritma yang dimana dia akan memasukkan tas, anggap aja kayak tas. Jadi ada barang banyak gitu. Nah, ada tas. Nah, gimana cara eh, barang-barang tersebut masuk dalam tas? Tidak mungkin semua barang yang ada itu pasti muat dalam tas. Ya gak mungkin dong kalau apa semuanya masuk dalam tas kok. Buat apa knapsack pas? Nah, seperti gitu maksudnya. Jadi barang-barang itu akan dihitung apa yang muat, dan apakah semuanya muat atau mungkin ada yang tertinggal. Nah, itu knapsack itu memungkinkan untuk gimana yang masuk, gimana yang tidak, dan gak semua itu bisa masuk. Eh, ya lebih kayak ke faktorial kalau dalam matematika, semoga aja gak salah ya. Nah, terus untuk rekursif sendiri itu merupakan fungsi. Nah, fungsi rekursif sendiri itu merupakan seperti namanya ya, fungsi, yaitu fungsi rekursif di sini ada namanya save, load, dan juga delete. Lebih namanya CRUD, create, load, create, reload, update, delete. Ya, seperti itu CRUD. Create, load, update, delete. Nah, itu adalah rekursif itu sendiri. Rekursif CRUD seperti begitu. Itu untuk yang eh, rekursif. Oke, next. Ya, kita langsung saja ke codingan dan juga demo programnya. Sudah terlihat. Belum. Oke, sudah. Oke. Di sini pertama-tama akan kita importkan OS-nya dulu. Setelah itu ada import JSON. JSON ini untuk apa sih? JSON ini untuk menyimpan data-data yang akan kita masukkan, seperti nama barang, berat, harga, dan value juga. Terus ada OS system, gunakan CLS. Setelah itu langsung saja untuk penyimpanannya di sini menggunakan dev simpan. Nah, dev untuk biar tidak panjang-panjang, jadi kita gunakan rekursif.
kita menggunakan dev simpan, ada patch, terus data. Datanya ini dari data dari si kita add barang tadi, masukkan barang. Setelah itu kita buka patch WS save, lalu save read JSON ke dalam JSON-nya, terus data. Seperti inilah untuk JSON-nya. Jadi apa aja yang kita bisa masukkan akan nanti bisa masuk dan disimpan oleh JSON. Setelah itu, nah, codingan tambahnya, yang pertama-tama div tambah print ini yang buat tambah data ya. Pertama print tuliskan barang, setelah itu berapa banyak barang Anda yang akan Anda masukkan. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, jika 5 Anda akan menuliskan 5 barang. Dan apa aja sih 5 barang itu? Nah, di sini kita menggunakan for i in range, setelah itu menu. Nah, data barang Anda berapa, banyak barang Anda berapa, setelah itu dimasukkan nama input, nama barang, berat dengan berat barang, setelah itu harga, harga barang. Jika sudah, kita masuk ke hapus. Nah, di sini ada hapus data, itu kita menggunakan def kurang. Itu pertama-tama akan menunjukkan barangnya terlebih dahulu, setelah itu kita ya yang seperti yang tadi dijelaskan, kita mau menghapus barang yang keberapa. Jadi nomor barang ini menggunakan interject input ditanyakan untuk nomornya. Ya. Jika kita menuliskan satu, maka satu yang akan terhapus. Setelah itu ada barang, nomor barang min satu. Setelah itu kita masuk ke untuk menampilkan marketnya ini, menu-menu marketnya ini, yaitu print market, yaitu print yang pertama tambah data, N2, terus yang kedua hapus data, N ini maksudnya untuk ke bawahnya, setelah itu tampilkan data, masukkan keranjang, dan 5 keluar. Di sini yang sudah kami codingkan dan kami tambahkan tuh yang satu, dua, dan tiga untuk menambahkan data, hapus data, dan tampilkan data. Un- Nah, yang pertama ini tambah data, simpan, taskpad. Taskpad ini yang dari untuk ke menyimpan ke taskpad, yaitu barang JSON. Itu barang muat nih taskpad untuk menampilkannya. Setelah itu ada print. Kalau semua sudah akan mengeprint data tersimpan. Lalu langsung kembali lagi akan jika udah selesai contohnya saja cuma satu barang. Saya contohkan ya untuk penambahan. Jika klik satu untuk penambahan barangnya, berapa banyak barang Anda? Dua, dua barang, maka akan ditanyakan barangnya. Contoh sosis. Setelah itu berat barang. Berat barang ini bisa ditentukan dengan kilogram. Jadi kita berat barangnya kisaran 2 kilo lah. Terus ada harga barang, dengan harga barang contohnya 40.000. Setelah itu kita ditanyakan barang Anda yang kedua apa? Nama barang berarti yang kedua ini contohnya sayur aja. Setelah itu berat barangnya 4, harga barang kita buat 10.000. Nah, kita akan kembali lagi ke market, ke menu marketnya. Setelah itu kita contohkan untuk yang fitur kedua, yaitu hapus data. Itu hapus data, kita klik dua, yang akan muncul data-data. Ini yang atas ini data-data yang saya masukkan tadi sebelum presentasi ini. Jadi sosis dan sayur ini akan masuk dan tersimpan ke barang JSON. Itu yang untuk penyimpanannya. Nah, seperti ini ya. Dia akan terinput nama sosis berat 40.000 dengan value 20.000. Itu setelah itu ada nama sayur ya, seperti itu.
Terus ini untuk penghapusannya kita akan ditanyakan, Anda ingin menghapus yang nomor berapa? Di sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa, ada 8 item. Jika Anda ingin menghapus sayur, berarti Anda ketik aja nomor 8. Maka akan terhapus. Dan yang fitur ketiga yaitu tampilkan data. Tampilkan data ini akan menampilkan data-data yang tersimpan di barang JSON tersebut. Nah, yang tadi kan nomor 8 yaitu sayur dihapus ya. Maka di barang JSON ini akan ikut terhapus. Contohnya dia seperti ini. Di sini ada nama sosis. Nah, tapi sayurnya sudah tidak ada karena kita udah hapus yang sayur tadi, data sayur. Itu coba kita jalankan yang nomor 3 yaitu tampilkan data. Nah, seperti ini tampilkan data. Dia akan menampilkan data-data yang jadi ada B1, B3, B4, B5, B6, dan B2. Nah, itu sosis. Nah, kan di sini sudah terhapus yang sayurnya tadi. Karena kita menghapus sayurnya, jadi langsung terlihat barang apa aja yang masih ada. Seperti itu. Terus ada keempat, masukkan keranjang. Ini seperti yang kami inginkan, yaitu aplikasinya apa, pe- apa, menjalankannya seperti itu, tapi ini masih belum bisa dijalankan. Dan yang kelima adalah keluar. Jadi ketik kelima akan keluar dari program. Monggo. Nah, seperti yang dijelaskan ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk satu nanti akan disimpan nanti di barang JSON dengan menambahkan sesuai dengan user. Dua akan menghapus. Nanti di barang JSON yang juga akan terhapus, itu akan data akan terhapus. Yang ketiga tampilkan data yang di barang JSON itu akan ditampilkan di dalam eh, di terminalnya, di bagian aplikasinya. Yang keempat nanti sesuai dengan yang diminta, yang saya jelaskan nanti sesuai dengan barang maksimalnya nanti syaratnya akan dihitung maksimal yang akan dikeluarkan. Yang kelima itu adalah fitur keluar. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami sama percobaan run programnya. Kamu kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.